Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat jasmani, sehat jiwani, dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol dan subscribe. Ya, pada pembahasan kali ini adalah begini ya. Kalau Anda nanti mengalami yang 11 ini, nanti akan saya sebutkan satu persatu. Tetapi begini ya, ini bukan menjadi patokan Anda, bukan untuk menjadi dasar, tetapi ini saya berdasarkan pengalaman pribadi saya, gitu. Biasanya orang kalau sudah mengalami gejala-gejala psikosomatis, kebahagiaannya akan terenggut, keharmonisan bersama keluarga juga akan terenggut pula, tentunya begitu, dan hubungan kita sama masyarakat otomatis juga terenggut juga. Ya, saya yakin itu. Karena apa? Orang dengan gejala-gejala psikosomatis itu saya yakin tiap hari mereka itu tidak bisa merasakan nikmatnya hidup ini bagaimana. Walaupun punya uang banyak, seakan-akan uang itu tidak ada artinya. Ya ada artinya, ya untuk berobat begitu. Ya atau tidak. Dan segala bentuk penyembuhan pasti Anda, saya yakin, sudah melakukan itu. Nah, tetapi di sini saya akan mengingatkan Anda, kalau Anda yang nanti alami 11 ini, itu berarti Anda segera butuh bantuan. Ya, baik bantuan dari seorang ahli spiritual, bantuan dari psikolog, bantuan dari psikiater, atau bantuan dari dokter. Mungkin juga bisa bantuan dari seorang ahli hipnoterapi, gitu ya. Nah, ini Anda tonton sampai selesai ya, karena apa? Di sini penting sekali, karena saya tidak mau menyesatkan Anda, tidak mau ya istilahnya menyesatkan Anda begitu. Walaupun saya tidak punya pengalaman di psikiater, tetapi setidaknya saya pernah minum obat antidepresan selama kurang lebih 2 bulan, tetapi dengan inisiatif sendiri saya hentikan. Dan obat itu yang memberikan adalah dokter spesialis saraf begitu. Jadi saya tidak punya pengalaman ke psikiater begitu. Nah, ini akan saya sebutkan. Berarti kalau Anda merasakan, sudahlah, misalnya ini 11 ya, Anda merasakan separuhnya saja, 6 atau 7, berarti itu tandanya Anda butuh bantuan, yaitu psikolog, psikiater, dokter, seorang ahli hipnoterapi, terus ahli spiritual, dan atau bahkan motivator atau mentor yang pernah mengalami itu, gitu. Oke, langsung saja, tidak tunggu lama, akan saya sebutkan. Dan ingat, supaya Anda menonton ini sampai selesai, supaya apa? Supaya Anda nanti akan paham, gitu. Menarik di sini juga, sebelum saya ke topik ya, menarik di sini juga ada komen di channel saya. Kenapa Pak Yono tidak memberitahu dari awal kalau mengikuti YouTube-nya Arya Surya? Nah, ini saya ingin ketawa ya. Sebenarnya ingin ketawa. Padahal video saya yang pertama kali yang membahas tentang psikosomatis, itu saya selalu menceritakan Dr. Andri dan Mas Arya Surya, gitu. Dan ada lagi ya, Mas siapa ya? Eri Wibowo. Saya pernah berkunjung ke channelnya beliau, tetapi saya lebih banyak, terus terang lebih banyak ke Mas Arya Surya dan Dr. Andri, gitu ya. Terjawab ya yang
membuat komen itu, yang berkomentar itu, nanti Anda tontonlah video saya yang pertama, terus dan selanjutnya itu saya sering menyebutkan Mas Arya Surya. Pasti subscriber lama saya pasti tahu itu. Makanya di sini dibutuhkan menonton itu sampai selesai gitu. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah Anda mengalami panic attack itu bisa sebulan lebih dari 3 kali, atau bahkan sehari itu lebih dari 1 kali. Nah, kalau Anda sudah alami itu, berarti Anda butuh bantuan seorang, yaitu psikiater, psikolog, hipnoterapi, ahli spiritual, dan sebagainya. Itu panic attack itu apa sih, Pak? Saya yakin orang yang pernah mengalami ini dan didiagnosa dokter mengalami panic attack pasti tahu. Panic attack itu ya ditandai dengan dada berdebar dengan kencang, ya, berdebar dengan cepat, terus napas pendek, sempoyongan keliengan, rasa mau mati, keringat dingin, serasa tidak nyata. Ya, pasti Anda alami itu. Dan saya sudah memberikan tip ini kalau Anda alami panic attack, yaitu dengan apa? Tetap tenang, ya, atur napas, terus Anda bisa alihkan perhatian atau pandangan ke tempat yang lain, tetap rileks, aromaterapi gitu, ya, itu. Terus yang kedua, merasa bukan diri sendiri atau depersonalisasi dan merasa seperti tidak nyata di lingkungan sekitar kita atau direalisasi. Nah, itu Anda yang sudah mengalami ini pasti Anda akan paham. Untuk mengatakan kepada orang, Anda saya yakin tidak mampu mengatakan. Karena apa yang harus saya katakan, ya? Saya ini merasa begini-begini, tidak sanggup menceritakan, ya, mengungkapkan dengan kata-kata itu susah. Tetapi kalau Anda mengungkapkan ke saya, ya saya paham apa itu depersonalisasi dan derealisasi gitu. Nah, ini sebenarnya kalau tip dari saya itu adalah kalau Anda alami ini, ya Anda terima dulu apa yang Anda alami saat ini, begitu. Dan yang lebih utama dari penyembuhan merasa bukan diri sendiri itu adalah, ya sering ingat ya, ciri khas penyembuhan saya adalah 3O: olah rasa, olah nafas, olahraga, istighfar, dzikir, meditasi, relaksasi gitu. Tetapi Anda kalau melakukan itu sudah malas, tidak yakin dan sebagainya, yaitu Anda butuh bantuan seseorang yang saya sebutkan seperti yang tadi gitu. Gitu ya, karena penyembuhan psikosomatis ini, penyembuhan sakit pikiran ini itu tidak mudah, begitu, tidak mudah. Karena apa? Pikiran kalau sudah terluka, ya, hati kalau sudah terluka, itu penyembuhannya lama. Karena apa? Dia tidak bisa menyembuhkan diri sendiri, ya, kalau tidak kita yang mengantar, gitu. Lain halnya kalau luka sayatan di raga, misalnya tersayat, gini. Kalau lukanya saja hanya goresan sedikit, itu sembuh dengan sendirinya. Karena apa? Ada sel-sel bisa memperbaiki yang rusak, atau di tubuh kita itu ada yang namanya, yaitu tubuh kita bisa memperbaiki sel-sel yang rusak. Itu ya, tidak ada obati pun sembuh. Tetapi kalau luka batin, ya, sakit hati, nah itu harus kita yang mengantar penyembuhan itu. Gitu, itu menurut saya ya. Kalau Anda tidak sepaham, ya terserah Anda, karena ini pengalaman saya pribadi. Dan saya ngomong tidak asal ngomong, tentunya berdasarkan pengalaman saya dan ada referensinya gitu. Terus yang ketiga adalah sudah ke halusinasi. Ya, sudah ke halusinasi. Apa sih halusinasi itu? Halusinasi itu adalah ya seperti melihat sesuatu, melihat jin, seperti melihat orang yang berjubah padahal orang lain tidak melihat. Terus seperti ada bisikan. Nah, itu padahal itu tidak ada, ya, tidak ada, orang lain nggak bakal bisa mendengar itu. Nah, itu namanya halusinasi. Dan halusinasi ini kalau sudah Anda percayai, oh iya saya benar, saya melihat
orang jubah hitam sering melihat ini, sering mendengar ini. Itu tandanya kalau Anda percayai berarti Anda sudah ke delusion atau delusi atau waham. Nah, ini memang harus butuh bantuan, yaitu yang saya sebutkan tadi. Gitu. Kalau Anda sudah tidak bisa melakukan seperti saya, gitu ya. Karena penyembuhan dari saya itu berat, ya. Tiap hari sore harus istighfar, zikir, harus olah nafas, harus meditasi, harus relaksasi, harus mengolah pikiran, ya, olah rasa, harus olahraga, harus olah nafas, gitu. Tapi saya punya keyakinan kalau Anda bisa bertemu saya langsung, insya Allah saya akan memberikan sebuah edukasi, sebuah begini ya, pemahaman. Jadi Anda nanti akan sadar dengan sendirinya, begitu. Itu ya. Terus yang keempat, terasa hati ini ingin berontak, ingin teriak, ingin menjerit-jerit, meronta-ronta. Nah, itu. Kalau Anda sudah itu tadi ya itu ya. Semua ini saya alami ya, makanya saya sebutkan. Semua saya alami. Kalau saya nggak alami, kenapa harus saya sebutkan gitu. Terus yang kelima, merasa tidak nyaman di keramaian. Nah, kalau di keramaian itu gelisah, tidak nyaman, terus ingin cepat pulang, ya. Terus akhirnya kadang datang panic attack di tempat keramaian dan sebagainya. Nah, gitu. Dan ini sebenarnya saya sudah juga memberikan sebuah tip-tipnya ya, itu. Lihat nanti video saya yang takut di keramaian. Sebenarnya itu tip-tip yang saya berikan itu sudah banyak ya. Sekarang saya tinggal memacu Anda, membangkitkan semangat Anda, membangkitkan keyakinan Anda, gitu. Oke? Ya, dan itu sebenarnya kalau Anda mau healing sendiri ya, self healing ya, atau penyembuhan diri sendiri, itu sebenarnya bisa ya, sebenarnya bisa. Yaitu harus teliti, telaten. Istilahnya continue, lakukan terus-menerus tanpa bosan. Melakukan itu, misalnya Anda melakukan ini, terus tidak ada, gak ada efeknya, baru berapa hari, baru berapa minggu, gak ada efeknya, menyerah. Nah, itu yang membuat Anda nanti mulainya dari nol lagi, gitu. Nah, terus yang keenam adalah merasa tidak nyaman dengan kebisingan. Nah, ini ya, anak ribut, terus ada suara berisik, rasanya itu tidak nyaman, ya. Rasanya itu bagaimana? Saya juga mau mengungkapkan juga susah, gitu. Itu ya, ada suara sound system yang kencang, suara klakson, suara mobil ngong, itu rasanya itu pikiran seperti berisik sendiri, wah, seperti tidak nyaman. Nah, kalau Anda sudah mengalami ini, saya yakin Anda pasti paham, gitu. Tuh ya. Terus yang ketujuh, fisik Anda sudah benar-benar lemah ya, seperti saya ya, sudah lemah sekali fisik saya. Jalan saja sudah sempoyongan, sudah nggak karuan itu. Angkat-angkat berat aja langsung akhirnya ketakutan sendiri yang akhirnya juga bisa panic attack, gitu. Itu. Terus yang ke-8, tidak mau mandi atau malas mandi. Hati-hati ya kalau Anda sudah malas mandi. Saya nggak menakut-nakutin ya, karena saya ingin memberikan pemahaman sama Anda. Kalau Anda sudah takut mandi, malas merawat diri Anda sendiri, ya tentunya yaitu dibutuhkan yang saya sebutkan seperti tadi, itu ya. Nah, jadi Anda silakan nanti Anda lebih biar terpacu, oh ya saya alami ini, saya harus cepat bangkit, begitu. Jangan diamkan, gitu. Jangan sering Anda itu melamun, begitu. Karena lamunan itu bisa mematikan, yaitu namanya panca indera, gitu. Oke, Anda paham ya? Terus yang ke-9, mata sudah blur, bahkan terasa berat ya. Setelah dilakukan pemeriksaan di dokter mata Anda sehat-sehat saja, tetapi merasa mata itu tidak nyaman, blur, bahkan berat. Nah, ini saya juga sudah kasih tipnya, ada senam mata,
terus kejut otak, terapi kejut otak. Nah, di video itu juga ada terapi matanya, terus memandang satu titik sampai air mata itu keluar tanpa berkedip sampai air mata keluar. Nah, itu ya terapinya sebenarnya ya itu. Tetapi kalau Anda tidak mau, tidak yakin, terus tidak masuk akal, bilang begitu, terus malas, ya itu, segera Anda butuh bantuan yang tadi saya sebutkan ya. Terus yang ke-10, selalu mengurung diri di kamar. Mending kalau masih mengurung di rumah, tapi kalau sudah mengurung terus di kamar, berbaring, melamun, raga di sini, nggak tahu pikirannya, nggak tahu kemana. Itu ya, itu tandanya apa? Kalau Anda sudah mengurung diri terus di kamar, berarti Anda itu tidak punya semangat untuk lepas dari itu semua. Anda dikendalikan oleh pikiran Anda, ya inginnya diam saja. Kecuali kalau Anda berbaring itu untuk istighfar, zikir, ya meditasi. Tapi alangkah baiknya ya jangan terus-menerus berbaring. Keluar aja di rumah, walaupun di depan rumah, jalan kaki walaupun di teras rumah. Nah, itu memang saat keluar rumah itu sudah suasana itu bagaimana, nggak nyaman. Ya saya paham itu, paham karena saya mengalami. Jadi saya paham sepaham-pahamnya gitu ya. Terus yang ke-11, pusing setiap hari, tidak mempan diberi obat. Nah, ini ya, kalau Anda pusing setiap hari dikasih obat tidak mempan sih 1 jam atau 2 jam, pusing lagi, pusing terus. Nah, ini Anda harus pastikan pusing Anda gitu, yaitu konsul ke dokter saraf gitu. Dia dilakukan CT scan pakai BPJS. Saya pakai BPJS ya, setelah uang saya habis saya pakai BPJS. Gitu ya. Nanti Anda silakan tonton berulang-ulang atau Anda catat 11 tadi itu apa. Nah, itu kalau Anda sudah alami itu semua, berarti Anda butuh bantuan yang tersebut tadi, psikiater, psikolog, ahli hipnoterapi, terus guru spiritual. Nah, karena tip dari saya itu lebih ke mengolah rasa, mengolah hati dan pikiran, perasaan kita olah, ya, olah rasa, lakukan olah nafas, istighfar, zikir, meditasi, relaksasi, terus olahraga walaupun jalan kaki. Nggak perlu yang berat-berat jalan kaki itu. Nah, sekarang pesan buat Anda semua yang Anda alami ini, ya, yang saya sebutkan itu tadi, segeralah. Anda butuh bantuan seseorang gitu. Anda butuh bantuan saya, harus bertemu langsung. Saya kalau lewat HP itu terus terang saya ya nggak maksimal gitu ya, nggak maksimal, harus ketemu secara langsung. Saya sudah memperkenalkan diri, alamat saya di mana sudah ada di video saya ya, tidak perlu saya sebutkan lagi karena saya tidak ada rahasia-rahasiaan ya. Saya dinasnya di Polres Rembang, gampang mencari saya. Kalau Anda memang ingin ke rumah saya, ingin mendapatkan motivasi dari saya, harus sama pasangan Anda, biar dua-duanya itu tahu dan mengerti. Atau sama orang tua Anda, saudara Anda, harus ada teman gitu. Gitu ya. Dan ada pertanyaan lagi, Bapak Suyono, kalau pembahasan anxiety sudah selesai, mau bahas apa? Saya mau bahas tentang olah rasa ya, mau bahas tentang olah rasa, ngaji rasa, menata hati dan pikiran gitu. Saya juga baru belajar, jadi saya belum berani buka channel itu. Dan yang utama, saya tidak akan buka perdukunan. Itu ya, saudaraku, sobatku. Nah, sekarang Anda segera untuk bangkit ya. Daripada Anda merasakan sensasi ini hanya mengeluh saja, keluhan Anda itu tidak bisa menyembuhkan Anda ya, justru memperparah keadaan Anda. Nah, segera temui orang-orang yang Anda anggap nyaman, yang Anda anggap mampu. Tentunya orang-orang ini ya sesuai dengan, yaitu yang pertama sesuai dengan profesinya begitu, atau orang yang sudah pernah alami dan sudah sembuh
dia pasti akan membagikan tip-tipnya. Ini loh tips saya begitu. Karena di sini dibutuhkan dua ikhtiar, yaitu ikhtiar insani dan ikhtiar ilahi. Gitu ya. Oke? Paham ya Anda semua? Selamat berjuang. Semoga Anda semua segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Salam sehat dari Bribka Siono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.